Zikir itu merupakan sebuah makanan, nutrisi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu 3 kali di waktu zikir pagi dan juga di waktu petang. Di waktu pagi kita membaca zikiran itu, maka Allah akan melindungi kita sampai sore hari atau petang hari, dan ketika kita membaca di petang hari, kita juga akan terlindungi sampai di waktu pagi. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu karena jaminannya Allah akan mencukupi dari segala sesuatu. Allah akan melindungimu dari seluruh kejahatan. Jadi kalau melihat suami lagi senang itu langsung, sayang doakan aku dong, itu yang bagus. Ada 6 langkah setan yang menggoda manusia itu dalam kitab Bada'iul Fawaidnya Ibnu Qayyim. Pertama, setan itu mengajak melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa sampai menuju kesyirikan ini, diajak kepada perbuatan bid'ah. Jadi melakukan ibadah yang kemudian dibuat-buat, yang katanya Sufyan Ats-Tsauri itu, al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena wal maksiatu yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Karena kalau maksiat itu dimungkinkan orang itu bertobat, tapi kalau bid'ah karena merasa itu melakukan agama, ya tidak tobat gitu. Kalau tidak bisa, lalu diajak. Yang ketiga langkahnya adalah melakukan dosa-dosa besar, durhaka pada orang tua, membunuh, riba, bingung cari uang, jadi rentenir. Tidak bisa dosa-dosa besar, tidak bisa dosa-dosa kecil. Maka lalu setan punya langkah kelima, disibukkan oleh perbuatan mubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dan detik ini Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu iman terus terjaga dan selalu kita tingkatkan. Mu'adz bin Jabal itu pernah bernasihat pada salah seorang ngajak. Jadi ketika jalan itu dalam majelis seperti ini, ijlis huna nu'min sa'atan, duduk di sini dulu sebentar, kita beriman sesaat. Kita beriman sesaat itu bukan berarti kita beriman saat ini, setelah itu tidak beriman, bukan. Tetapi untuk nambah ilmu, untuk nambah pengetahuan, dan untuk menambah wawasan. Dan itu pun menjadi sebuah kebiasaan para ulama dulu ketika melakukan majelis-majelis ilmu seperti ini. Ibnu Taimiyah itu pernah dilihat oleh muridnya Ibnu Qayyim lama sekali suatu saat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sudah di awal waktu duha itu sampai agak terang. Lalu kemudian berbalik arah melihat muridnya Ibnu Taimiyah kepada Ibnu Qayyim, "Ya beginilah, aku putus sekali dengan nutrisi zikir." Jadi zikir itu merupakan sebuah makanan. Jadi kalau tidak sampai berzikir, kering hidup itu seperti itu. Banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak yang kemudian melakukan peningkatan spiritual itu dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan kemampuan dan apapun yang bisa dilakukan, semata-mata merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini juga seperti itu, bagian dari upaya kita untuk belajar sama-sama, menambah pengetahuan sehingga kita kemudian bisa melakukan apa yang kita ketahui dan apa yang kita ilmui pada saat kita mendengarkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita tentang doa ketika singgah di suatu tempat.
Artinya bagaimana doa yang kita baca, atau jangan sampai kemudian zikir ini tidak kita baca pada saat kita dalam sebuah perjalanan lalu kemudian berhenti dalam satu tempat, atau tempat itu barukah buat kita, atau satu tempat, jangan sampai tidak berzikir itu. Dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha, dia berkata, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nazala ahadukum manzilan falyakul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fa innahu la yadurru syai'un hatta yartahila minhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mampir atau singgah di suatu tempat, maka ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan segala makhluk. Maka sesungguhnya bacaan ini akan membuat yang membacanya tidak mendapatkan bahaya atau mudarat sedikit pun sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2708. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW saat kita safar, saat kita kemudian bepergian, atau mungkin pada titik tertentu kita singgah, kita berhenti di suatu tempat, maka kemudian supaya tidak membahayakan kita, tidak membuat sesuatu yang tidak kita sangka-sangka di tempat itu, maka berdoalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa itu yang sudah tadi kita bacakan, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mari kita bersama-sama membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau kita singgah mampir di satu tempat, maka jangan lupa untuk berdoa itu. Hadirin, hadis ini dicantumkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, tapi itu masuk di bab zikir pagi dan petang, karena zikiran ini juga disunnahkan untuk dibaca waktu pagi dan petang. Jadi 3 kali membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu 3 kali di waktu zikir pagi dan juga di waktu petang. Jika di waktu pagi kita membaca zikiran itu, maka Allah akan melindungi kita sampai sore hari atau petang hari, dan ketika kita membaca di petang hari, kita juga akan terlindungi sampai di waktu pagi. Saat mengomentari zikir ini, Syekh Abdul Razak Al-Badar itu dalam Fiqhul Adiyah wal Azkarnya, beliau menyatakan ini adalah doa yang sangat agung, ya, yang memuat permintaan, permohonan, perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka meminta perlindungan kepada jin, meminta perlindungan kepada bebatuan atau apapun, yang itu semuanya justru akan menambah lemah dan dosa serta kehinaan. Jadi biasanya saat singgah di suatu tempat, mereka lalu mengatakan, aku berlindung dari penguasa tempat ini, aku berlindung dari penguasa lembah ini misalnya. Jadi dia menyangka bahwa ada yang punya kekuatan yang menguasai tempat itu, lalu kemudian dia berpikir aku berlindung dari penguasa tempat ini. Dan ini adalah sebuah kehinaan, itu menambah dosa, itu menambah kelemahan sebagai seorang manusia yang sebenarnya punya kemuliaan, yang harusnya
permohonan dan permintaan itu hanya dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu mengatur perlindungan itu hanya kepada Allah, pemilik alam semesta ini, yang semua perkara itu ada di kekuasaan dan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meminta perlindungan itu adalah ibadah. Jadi meminta perlindungan itu adalah ibadah. Tidak boleh kemudian diarahkan kepada selain Allah. Dan disyariatkan meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah dan juga kalimat-kalimat Allah, ya, seperti di dalam Al-Quran itu. Jadi kalimat Allah itu adalah, ada yang mengartikan adalah Al-Quran. Jadi bacaan-bacaan dalam Al-Quran itulah kalimat Allah, ya. Ada juga yang memaknai kalimat Allah itu adalah takdir-takdir Allah, yang ini adalah sempurna, tidak ada cacat atau celah. Begitupun juga dengan Syekh Mustafa Said Al-Khin itu mengatakan ketika kemudian memberikan gambaran terhadap hadis ini, beliau mengatakan sesungguhnya Allah pasti akan menjaga siapapun yang memohon perlindungan kepada Allah. Maka saat membaca kalimat ini, tanamkan dalam diri bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah dari seluruh kejahatan dan bahaya. Jadi yakinlah bahwa Allah Maha melindungi dan Dia kuasa melindungi hambanya dari seluruh kejahatan makhluknya. Jadi katanya Imam Ibnu Katsir itu dalam tafsir beliau ketika min syarri ma khalaq itu, dari kejahatan seluruh makhluk itu adalah dia bukan hanya ular, bukan hanya kalajengking atau hewan yang berbahaya, namun juga dari kejahatan jin atau kejahatan manusia, termasuk dilindungi dari bahaya dan kecelakaan di tempat itu. Nah, jadi sampai Imam Al-Qurtubi itu menyatakan hadis ini adalah berita yang sah dan ucapan yang hak benar. Kita mengetahui kebenarannya berdasarkan argumentasi dari hadis ini dan juga pengalaman. Katanya Imam Al-Qurtubi, sejak saya mendengar hadis ini, saya tidak pernah kemudian meninggalkan bacaan ini. Dan alhamdulillah tidak ada sesuatu yang mencelakakanku. Sampai suatu saat aku sempat lupa tidak baca ini, dan saat itu di satu tempat aku digigit kalajengking. Maka aku ingat, aku ternyata lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu. Itu ceritanya Imam Al-Qurtubi. Jadi sudah terbiasa ketika singgah di satu tempat lalu kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia hampir merasakan tidak pernah ada sesuatu yang membahayakan. Nah, suatu saat rupa-rupanya kok digigit kalajengking gitu kan, digigit kalajengking. Lalu kemudian Imam Al-Qurtubi, oh iya aku lupa tidak baca zikiran ini atau doa ini. Nah, begitu juga dengan beberapa cerita sahabat seperti Suhail menyatakan, qala Suhail fakana ahluna ta'allamuha fakanu yaqulunaha kullu lailatin faludigat jariyatun minhum falam tajid laha waj'a. Suhail berkata, keluarga kami itu mempelajari doa ini. Doa ini benar-benar kami pelajari. Mereka kemudian membacanya setiap malam. Nah, suatu saat rupa-rupanya ada seorang perempuan, pembantunya dari keluarga Suhail ini, disengat binatang, namun ternyata tidak merasakan sakit. Itu dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi digigit memang membahayakan, tapi kemudian tidak sakit karena sudah terbiasa membaca zikiran ini, membaca doa ini.
Lalu kemudian suatu saat ketika digigit kalajengking, maka kemudian tidak merasakan sakit, cuma digigit saja gitu kan. Nah, ini betapa dahsyatnya doa ini ya. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Said Al-Khin itu, saat membaca doa ini, saat membaca dzikiran ini, yakinkan, tanamkan di dalam hati kamu, Allah pasti menjaga kamu di tempat itu. Allah pasti melindungi kamu di tempat itu. Allah pasti menolak, menjaga dari bahaya yang mungkin ada di tempat itu. Kamu harus yakinkan, tanamkan itu. Jangan hanya sekedar pokoknya baca, enggak. Tapi ditanamkan, diyakinkan dalam hati, Allah pasti menjaga dari mara bahaya di tempat itu. Nah, di dalam riwayat lain itu disebutkan, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, "Ya Rasulullah, tadi malam aku disengat, digigit kalajengking." Lalu kemudian beliau bersabda, "Sekiranya ketika masuk waktu petang kamu membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka sengatan itu tidak akan membahayakan kamu." Kata Nabi, "Lam yadurruhu humatun tilkal lailah." Seandainya kamu baca pada waktu mau memasuki petang itu, boleh menjelang maghrib atau kemudian habis maghrib itu kamu baca itu, maka lalu kemudian disengat, digigit di malam harinya, maka gigitan atau sengatan dari kalajengking itu tidak akan membahayakan. Hanya disengat, hanya digigit saja, tapi tidak membahayakan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini rupa-rupanya hal-hal sederhana seperti ini kadang-kadang tidak kita lakukan. Kadang-kadang kita menganggap remeh-temeh dan lupa. Padahal betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun banyak mengajarkan kepada kita zikir dan doa-doa yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kejahatan dan mara bahaya yang mungkin bisa datang dari apapun dan siapapun. Jadi misalnya zikir-zikir perlindungan yang sudah kita ketahui dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yaqulu fi sabahin kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim salasa marrat illa lam yadurruhu syai'." Jadi tidak ada seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Ini contoh di antara doa-doa perlindungan yang kemudian dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu pagi dan petang. Ada juga misalnya riwayat dari Abdullah bin Khubayb, ketika suatu saat dia bercerita, kami keluar dari rumah pada malam yang hujan deras, gelap gulita angin gitu kan. Kami ingin mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam buat salat kami. Nah, ketika ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, "As-shallaitum?" Kamu udah salat? Maka kami diam saja terus sampai ketiga kalinya. Karena Rasulullah khawatir. Rasulullah khawatir kepada para sahabatnya ini untuk kemudian takut dengan gelap gulitanya malam, bahayanya malam, kejahatan-kejahatan yang mungkin bisa muncul di saat itu. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh, kalau begitu kata Rasulullah, kul, katakan sampai ketiga kali begitu, apa yang harus kami katakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, Kul huwallahu ahad wal muawwidatain salasa marrat takfika min kulli syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau begitu baca surat Al-Ikhlas itu dan Al-Muawwidatain yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Maka Allah
akan mencukupimu dari segala sesuatu. Jadi ini contoh-contoh hadis yang kemudian memberikan pelajaran permohonan perlindungan. Jadi sebegitu dahsyatnya yang diajarkan oleh agama kita. Ini riwayat Abdullah bin Khubayb yang mengajarkan kita jangan lupa untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu, karena jaminannya Allah akan mencukupi dari segala sesuatu. Yang kata para ulama, maksud takfika min kulli syai' itu adalah dengan membaca 3 kali Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain ini, Allah akan melindungimu dari seluruh kejahatan. Jadi ini contoh-contoh dari doa-doa atau zikiran yang kemudian dibaca sebagai permohonan perlindungan. Juga misalnya riwayat Ubay bin Ka'ab yang mengadukan pada Nabi SAW tentang fatwanya setan, ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ini kan selalu kemudian ada kehilangan sesuatu, lalu ketemu sama setan itu, lalu dia bertanya, kira-kira untuk bisa terlindungi dari gangguan setan apa yang harus dilakukan? Lalu kemudian setan ini mengatakan, bacalah oleh kamu ayat kursi, ya. Nah itu lalu kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Apakah benar itu? Rasulullah mengatakan makhluk buruk itu berkata benar. Nah ini contoh-contoh kemudian zikir atau doa-doa, ayat-ayat yang kita baca sebagai perlindungan dari hal-hal yang tidak baik atau sesuatu yang bisa membahayakan kita. Nah kembali kepada doa tadi, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga merupakan permohonan perlindungan dan penjagaan dari sesuatu yang dibenci atau tidak disuka. Jadi isti'adah itu adalah merupakan masdar dari ista'ada, yasta'idu, isti'adan. Jadi itu adalah permohonan perlindungan dan penjagaan dari sesuatu yang dibenci atau tidak disuka. Ini ketika kita beristi'adah seperti ini, memohon pertolongan supaya dilindungi dan dijaga oleh Allah, itu adalah mengandung bahwa hamba kita ini adalah hamba yang tidak punya kekuatan, tidak punya hal yang bisa melindungi diri kita sendiri. Ada banyak kelemahan, sehingga kita harus yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang berkuasa untuk menjaga, menghindari dan menolak gangguan keburukan yang mengancam kita. Jadi kita disuruh misalnya dalam ta'awud khusus masalah terhindar dari setan, khusus permohonan perlindungan kepada Allah dari hamasnya setan, dari nafasnya setan, dari nafhnya setan. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yata'awwadhu minasyaitani min hamzihi wa nafsihi wa nafhihi. Makanya kalau mengikuti riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an itu, bahwa Nabi setelah takbir itu membaca, jadi setelah takbir Allahu Akbar biasanya baca doa iftitah, tapi ketika Nabi tidak baca doa iftitah, lalu kemudian beliau kemudian membaca ta'awud dengan redaksi a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsi. Jadi ta'awudnya begitu. Walaupun kita tahu ta'awud itu ada baca a'udzu billahi minasyaiton, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh juga begitu. Ya. Tapi ada ini yang kemudian dibaca ketika sholat, khusus untuk sholat itu, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri itu, ketika kita mau memulai membaca Al-Fatihah, setelah kita membaca doa iftitah, boleh kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh. Tetapi kalau riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafihi wa nafsi. Jadi kita berlindung dari hamsnya setan, ya, sejenis gangguan yang bisa membuat gila dan kesurupan, ya.
atau juga nafkhah setan. Jadi nafkhah itu adalah kibr, setan membisiki manusia bahwa saya ini adalah orang yang paling bagus, orang yang paling tinggi kedudukannya, yang akhirnya kita suka merendahkan. Itu modelnya nafsunya setan. Atau dengan nafsan, jadi kalau naf pakai tha itu terakhir syair, atau ya suka penyanjung atau suka mencela, dan itu setan suka seperti itu. Jadi dengan tegas memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Jadi Quran surat Fatir ayat 6, innas syaitana lakum aduun fattahiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka dia adalah musuh, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu mengajak kepada yang tidak baik. Maka kita berusaha berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan, termasuk dari gangguan atau godaan setan. Kenapa? Karena dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17, setan itu sudah bersumpah karena mereka sudah disesatkan oleh Allah, lalu kemudian mereka bersumpah untuk menggoda dan mengganggu anak Adam itu dari arah mana saja. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan itu sudah bersumpah akan menggoda kita, mengganggu kita, menjahati kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dari mana saja. Jadi doa-doa, zikir-zikir, permohonan perlindungan kepada Allah ini jangan sampai dilengahkan, jangan sampai kita lalaikan. Kenapa? Karena setan sudah berjanji, bersumpah akan mengganggu dan menggoda dari arah mana saja kepada kita. Dan Nabi juga mengingatkan bahwa setan itu masuk dari aliran darah manusia. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam, ya, jadi masuk melalui aliran darah. Wa inni hasitu ayyakdifa fi qulubikum su'a. Aku khawatir, kata Nabi, sekiranya setan itu bisa menyusup ke dalam hati-hati kalian. Jadi luar biasa memang. Maka petunjuk-petunjuk agama tidak boleh kita remehkan, ya, tidak boleh kita remehkan, untuk kita perhatikan betul sekecil apapun agar tidak diganggu oleh setan itu. Ya, misalnya di riwayat Abu Hurairah, saat seseorang itu tidur maka kemudian diikat dengan 3 ikatan itu, salah sa'uqadin oleh setan itu. Maka 3 ikatan setan itu, setiap ikatan itu selalu dibisikin, lailun tawil farkut, ini malam panjang tidurlah, ini malam panjang tidurlah. Ini nanti terutama pada saat musim hujan, musim dingin itu ikatan setan itu semakin kuat tuh, ya. Lailun tawil farkut, ini malam panjang, ini enak, istirahatlah, kamu sudah banyak capek, istirahat, ya, tidur itu. Ya, jadi malam masih panjang, tidur gitu kan. Nah, jadi supaya lepas dari 3 ikatan itu, kalau riwayat Abu Hurairah itu harus dilawan, bangun. Nah, kalau sudah bangun itu baru kemudian lepas ikatan. Jadi bangun dari tidur sambil berzikir, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur itu. Lalu kemudian berwuduk, lepas lagi ikatan yang kedua, lalu kemudian sholat. Nah, sehingga nanti fa'asba nasyitan tayyibun nafs. Nanti kalau sudah 3 ikatan itu lepas, ya, ikatan setan itu, maka kita akan menjadi semangat, lalu kemudian ceria. Itu yang disebut dengan tayyibun nafsi, itu mental yang sehat. Ya, sekarang kan ada kajian-kajian tentang mental yang sehat. Jadi mental yang sehat itu adalah ketika kita muncul keceriaan dan semangat dalam hidup ini. Kemarin sudah saya sampaikan, jadi kalau ibu-ibu melihat bapaknya lagi senang, kok sumringah bapaknya, kok mak senang gitu kan, maka yang harus dilakukan ibu adalah langsung mengatakan, mas sayang doakan aku dong, itu. Jadi kalau melihat suaminya senang itu doakan aku dong. Jangan pas apa mak senyum-senyum, wala bode pes mas, ya kan. Pas pes begitu kan.
pikirannya uang aja. Jadi kalau melihat suami lagi senang itu langsung, sayang doakan aku dong, itu yang bagus ya. Jadi itu bagian dari upaya supaya kita kemudian terlepas dari gangguan setan. Maka kalau sampai bangun kesiangan, itu kalau dalam hadis diibaratkan dikencingi oleh setan. Dzaka rajulun balas syaitun fi udunai. Jadi dikencingi oleh setan. Nah, begitu juga kita ketika ada azan jawab dengan keutamaannya, karena saat azan itu setan itu kabur. Inna syaitana idza sami'an nida bis shalah dzahaba. Jadi setan itu kabur kalau sudah ada azan gitu. Maka ada sebagian itu kalau mau ngeru'yah orang yang lagi kesurupan ketika tidak tahu bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak banyak hafal gitu. Hari ya beremah tadi saya pinter ru'yah. Lacu adane kok pengen itu. Ya, cukup dengan adzan itu sudah nanti bisa juga itu kan. Nah, karena setan itu akan lari ketika mendengar suara adzan. Juga istinsyar 3 kali saat sudah bangun. Jadi hidung itu memang dibersihkan. Jadi masukkan. Jadi istinsyak lalu istinsar. Jadi ketika kita sudah bangun dari tidur kita, ketika kemudian membersihkan ini hidung ini harus sungguhan. Masukkan air lalu kemudian dikeluarkan. Masukkan air itu tapi tidak sampai banget gitu ya. Tapi sudah dimasukkan air itu memang masuk ke sini. Lalu kemudian istinsyar, kita buang, kita bersihkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istaiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir salasa marrat fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi." Jadi jika sudah bangun tidur, maka kemudian jangan lupa istinsyar, itu mengeluarkan air dari hidung ketika sudah dimasukkan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya setan itu bermalam di bagian dalam hidungmu. Itu hadis riwayat Muslim ya. Jadi makanya ada penelitian juga tentang istinsak dan istinsar itu sungguhan. Tidak menoleh dalam sholat itu, karena itu adalah bagian dari copetan setan atau maling atau korup dalam sholat. Talisus syaiton. Jadi kalau sholat itu jangan suka noleh-noleh lah gitu. Karena itu adalah bagian dari godaan setan. Tidak melewati orang sholat. Nah, karena kalau itu diabaikan maka itu seperti setan. Jadi nggak boleh melewati orang sholat. Dab'uhu bisyiddah wal quwwah. Jadi cegah supaya orang kemudian tidak melewati. Karena itu kalau terus begitu maka itu setan. Tapi juga hati-hati, ada yang kemudian memahami hadis ini prakteknya salah. Saya suatu saat melihat seorang bapak yang kemudian sholat, menjaga orang melewati sholat itu kebetulan anak kecil Pak. Anak kecil, saya tahu persis itu. Juga ketika disampaikan tentang daf'ahu bisyiddah wal quwwah, tahan orang untuk lewat di situ. Nah rupa-rupanya bapak itu mempraktekkan hadis ini terlalu kaku itu. Anak kecil itu mau lewat langsung ditendang itu Pak. Tuh sakit itu jatuh. Saya lihat astagfirullahaladzim gitu kan. Dia meyakini hadis, praktek hadis tapi salah gitu kan. Itu sampai anaknya megap-megap itu. Jadi dia tidak main lagi gitu kan. Dia merasa terganggu gitu kan. Sampai kemudian kakinya ditendang. Masya Allah itu. Jadi tidak begitu juga gitu kan. Ya, betul bahwa kemudian kita harus cegah secara sungguh-sungguh. Lalu sukalah kita sujud tilawah, sujud sajadah ketika dibacakan ayat sajadah, atau ketika kita membaca sendiri Al-Quran, maka sukalah kemudian melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada i'tazala syaitan yabki yaqul ya waila. Jadi ketika sudah kita baca ayat-ayat sajadah, imamkah, lalu kemudian dianjurkan, disunahkan untuk sujud tilawah atau sujud sajadah. Begitupun ketika kita sendiri yang membaca, kita sujud. Karena pada saat itu setan kemudian kabur sambil menangis, lalu mengatakan celaka aku. Kenapa? Karena mereka mengingat bahwa mereka diperintah untuk sujud, tidak mau, dan itu kemudian yang membuat mereka menjadi masuk neraka. Dan ketika anak Adam diperintah untuk sujud, lalu mereka sujud, dan itu yang membuat mereka masuk surga. Jadi rajin-rajin sujud, karena itu akan menjauhkan setan.
Jadi setan itu tidak akan mengganggu kita kalau kita rajin sujud, terutama pada saat bacaan-bacaan sajadah atau bacaan-bacaan tilawah itu. Jangan pula kita sholat di akhir waktu sholat subuh atau kemudian sudah hampir waktu duha awal, dan juga waktu asar terakhir ya. Jadi biasanya kalau saya istilahkan itu, kalau asar itu misalnya sudah mau maghrib tinggal 10 menit baru sholat asar karena sibuk gitu, alasannya sibuk dan sebagainya, sudah mau maghrib. Itu bukan salat asar, itu namanya itu sarif ya, salat menjelang maghrib. Nah, maka disebutkan la taharrau bi salatikum tulu as-samsi wala ghurubaha fa innaha tatlu'u bi qarnai syaitan, karena itu ada tanduknya setan. Jadi di waktu-waktu salat subuh terakhir itu atau pada saat sudah terang itu ada tanduknya setan. Begitu juga menjelang maghrib, kita salat asar ketika menjelang, seolah-olah menyembah setan. Jadi hati-hati, jangan mengakhirkan waktu itu. Ini bagian-bagian hal-hal sebenarnya sederhana tapi kita kemudian abaikan, jangan. Dan di riwayat lain itu disebutkan model salatnya orang yang akhir salat subuh itu atau sudah kesiangan atau asar menjelang maghrib, itu adalah modelnya salatnya orang-orang munafik ya. Begitu juga kita dianjurkan setiap keluar rumah untuk membaca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, karena nanti akan dicukupi, dijaga, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan tidak akan bisa mengganggu dan menggoda kita. Ngabarkan pada setan yang lain tidak bisa lagi, sudah diganggu dan digoda karena dia sudah dicukupi, dijaga dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus berusaha untuk menutup pintu-pintu setan itu. Dari hal-hal mulai dari ghaddul basar, menundukkan pandangan kita, jangan memandang berlebih-lebihan, sampai kemudian dalam bahasa yang pernah kita bahas pada kajian terdahulu, menundukkan pandangan ada relevansinya dengan hifdzul faraj, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Jangan berlebih-lebihan dalam makan, minum, berbicara, berhati-hati memilih teman, karena itu adalah rangkaian untuk menutup pintu-pintu setan. Menjaga diri saat ada mimpi misalnya. Kita tahu mimpi itu ada mimpi bagus, ada mimpi jelek. Jadi kalau yang ketiga itu adalah mimpi dari pikiran kita. Jadi bahasanya kalau dalam hadis sederhananya, kalau itu mimpi baik itu dari Allah, kalau mimpi jelek itu dari setan. Maka segeralah lakukan falyanfus. Yanfus itu meludah tanpa air ludah ke kiri 3 kali. Jadi a'udzubillah ya. Kita berdoa jangan sampai mimpi itu terjadi atau tidak seperti mimpi itu dengan nafas. Jadi dengan meludah tanpa air ludah ke kiri. Jangan pakai meludah beneran gitu, jangan itu ya. Nanti kasur dan ranjangnya itu bau semua itu. Jadi meludah dengan tanpa air ludah, itu nafas, itu perintahnya dalam agama. Itu hal kecil tapi berusaha, itu setan. Menahan mulut ketika menguap, itu sudah pernah kita bahas, karena setan akan tertawa ketika kita bilang wah, itu kan hal-hal sederhana gitu. Jangan kemudian kita beri kesempatan pintu setan itu untuk masuk. Berdoa saat masuk kamar mandi atau WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu jangan kita lupakan kaki kiri. Itu bagian dari hal-hal kecil yang menjaga kita dari pintu-pintu masuknya setan. Pada saat kita suka marah misalnya, itu juga hati-hati. Ketika marah hati-hati, baca ta'awudz juga, karena akan memunculkan dendam, memunculkan dengki. Jadi dengan ghadab itu, marah itu berbahaya, itu setan bisa masuk. Jadi makanya kalau ketika Rasulullah SAW melihat Abu Bakar itu diomongin orang dengan kata-kata kasar, Abu Bakar diam saja. Lalu Rasulullah kemudian diam saja. Saat kemudian Abu Bakar tak kelar, gak kuat, berdiri bangun gitu, lalu ajawab, Rasulullah kemudian pindah.
Nah saat itulah kemudian ditanya, kok begitu ya Rasulullah? Pada saat kamu sabar tadi malaikat mendoakan kamu gitu kan, tapi ketika kamu males sama, oh pada setan lah, saya pindah dari situ kata Rasulullah. Tapi itu tidak mudah memang. Siapa di antara kita yang kemudian pas nengeneng langsung. Jangankan sudah 3 kali, sekali saja langsung berdiri langsung. jadi susah memang gitu. Jadi itu memang pintu-pintu setan itu bisa masuk ya. Pada saat orang suka dibuat was-was ya. Begitu juga ketika jangan suka mengatakan seandainya seandainya itu pintu setan masuk. Coba coba seandainya itu setan masuk. Jangan hati-hati, jangan kemudian membuka peluang setan ketika kemudian kita mengatakan seandainya. Coba lambak engkau bini musora sokilang tidak boleh. Jadi jangan membuka lau ini seandainya coba gini, tidak usah, itu akan membuat setan bisa masuk dan kita tidak menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya buat kita sekedar mengingat saja ada 6 langkah setan yang kemudian menggoda manusia itu dalam kitab Bada'iul Fawaidnya Ibnu Qayyim itu. Pertama, setan itu mengajak melakukan kesyirikan. Pokoknya senang kedukun, senang batu-batuan, ini pokoknya disenangi, disembah sampai mau disembah-sembah. Itu setan ngajak ke situ. Itu langkah pertama setan. Ngajak kepada kesyirikan. Itu senang biasanya. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa sampai menuju kesyirikan ini, diajak kepada perbuatan bid'ah. Jadi melakukan ibadah yang kemudian dibuat-buat, yang katanya Sufyan Ats-Tsauri itu al bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Jadi iblis itu, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena wal maksiatu yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Karena kalau maksiat itu dimungkinkan orang itu bertobat. Kalau berbuat maksiat dimungkinkan dia tobat. Tapi kalau bid'ah, karena merasa itu melakukan agama, ya tidak tobat gitu. Makanya iblis itu lebih suka perbuatan bid'ah daripada maksiat. Nah, setan ini mengajak, setelah tidak berhasil pada kesyirikan, mengajak kepada bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah. Kalau tidak bisa, lalu diajak, yang ketiga langkahnya adalah melakukan dosa-dosa besar, durhaka pada orang tua, membunuh, riba, bingung cari uang, jadi rentenir. Ini bagian-bagian dari langkah-langkah setan untuk menggoda manusia. Tidak bisa karena ini dosa besar, aku takut. Setan itu punya langkah keempat, ngajak kepada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil cuma gini, melorkan sholat gitu kan, terus cuma ngomong-ngomong sekedar, tapi itu terus dikumpulkan dan dia membiasakan diri dengan perbuatan dosa kecil itu yang sesungguhnya akan menjadi dosa besar juga. Tidak bisa dosa-dosa besar, tidak bisa dosa-dosa kecil, maka lalu setan punya langkah kelima, disibukkan oleh perbuatan mubah ya. Jadi hari ini yang dilakukan memang tidak salah, tapi perbuatan mubah saja, hal-hal boleh, sibuk saja, main ini itu pun boleh, tapi tidak punya nilai dalam hari itu. Lalu pas amain itu adalah langkah setan sebenarnya. Dan yang terakhir itu langkah ke-6 itu adalah setan itu membuat sibuk dengan hal-hal yang kurang utama, padahal ada yang lebih utama yang bisa kita lakukan. Itu sebenarnya adalah langkah-langkah setan supaya kita tidak bisa memahami tentang prioritas amal yang harusnya kita lakukan. Belajar dari ini hadirin, jangan pernah kemudian kita remehkan permohonan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan, baik itu dari jin dan manusia dan dari mara bahaya apa saja. Tetap lakukan doa-doa ini sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Jadi doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setiap kita singgah atau berada di dalam satu tempat,
supaya kita terhindar dari kejahatan jin dan manusia di tempat itu, dan juga terhindar dari mungkin makhluk-makhluk, binatang-binatang yang bisa menyakiti dan membahayakan kita. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.